Semakin dekatnya pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024, maka bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan, diingatkan untuk ekstra ketat menghadapi resiko serangan fisik yang membahayakan nyawanya. Demikian ditegaskan oleh Muhammad Peter, mantan petinggi Litbang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Pusat, yang juga mantan aktivis Malapetaka 15 Januari atau lebih dikenal dengan peristiwa Malari tahun 1974. Arsitek senior jebolan Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa Anies sebagai sosok representatif rakyat Indonesia menjadi ancaman sangat serius bagi kelangsungan bisnis-bisnis raksasa milik kaum oligarki. Kalangan ini diibaratkan telah menjadi cacing kepanasan karena mencermati besarnya kekuatan rakyat di belakang Anies. Dengan demikian, ketimbang bisnis-bisnis raksasa mereka hancur, maka kaum oligarki bisa saja menghalalkan segala cara untuk menghentikan langkah Anies ke ajang Pilpres 2024. Hal ini termasuk bisa saja mereka menghilangkan nyawa Anies, karena apa artinya 1 triliun rupiah untuk menghilangkan nyawa Anies daripada uang mereka yang sangat besar akan hilang saat Anies menjabat sebagai Presiden Indonesia. Tokoh ini, tokoh yang cerdas ini, tokoh yang nasionalis ini, rakyat sudah mulai melihat bahwa ini sama ciri khasnya dengan namanya Soekarno. Bung Karno adalah orang seperti itu. Bung Karno waktu itu dengan sikapnya yang tegas, tanpa kompromi, akhirnya dia dipenjara di mana-mana. Di Flores, di Papua, di Sumatera, tetap aja dia konsisten. Nah, ini secara modern Anies melihat ada sesuatu penyimpangan di Jakarta, yaitu dengan adanya relokasi yang merusak populasi lautan. Nah, kerusakan ini dilawan oleh Anies setelah Bung Anies menjadi gubernur. Dia tidak mau lagi meneruskan ini harus dihentikan. Nah, padahal di belakang relokasi itu di belakangnya adalah kaum oligarki. Sekarang Anies maju presiden. Begitu dia maju presiden, gegap gempita yang menyambut Anies. Oligarki ini tentu dia sudah mulai kepanasan. Kepanasan dia bisnis dia pasti akan berturun. Bisnis yang triliunan akan turun. Apa sih artinya? Dia ngeluarin 1 triliun terus bisa menghilangkan Anies. Bahaya, ini bahaya besar. Bahaya besar ini Anies harus menjaga diri. Kemanapun juga dia harus ikut protokoler security. Perlawanan Anies terhadap kaum oligarki sudah mereka endus saat mantan rektor Universitas Paramadina ini menentang reklamasi selama Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dengan mereka yang sudah menyimpang gitu, maling, koruptor, setan iblisnya yang masuk di oligarki itu, dia keluar 1 triliun nggak ada artinya. Dia keluar 1 triliun hilang itu, dia akan bisa balik ratusan triliun. Nah, ini wanti-wanti dari kami untuk Anies jaga diri. Jangan sampai kita nanti terlanjur ada kejadian nggak enak dan ini nggak dimengerti oleh yang lain-lain. Jadi relawan-relawan Anies, kalau suatu saat Anies itu terpaksa dia diamankan secara security, karena bagaimanapun juga di belakangnya yang mendukung Anies juga banyak aktivis intelijen. Pasti dia ngerti itu semua. Nah, dengan demikian sudah cukup. Bagi saya cuma itu aja. Karena Anies sudah membangkitkan perubahan multidisipliner. Perubahan. Mudah-mudahan dia akan bergerak sesuai dengan moral force. Moral force jadi tindakan-tindakan yang memiliki atas sopan santun yang indah, dan dia tetap mengabdi pada keadilan dan kebenaran. Itulah moral force.
sehingga rakyat pun akan bisa sempurna dalam kemakmuran. Malari sendiri tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu meledak saat Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta pada 14 sampai 17 Januari 1974. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil untuk menerobos masuk ke pangkalan udara. Pada tanggal 17 Januari 1974 pukul 8 pagi, Perdana Menteri Jepang itu berangkat dari Istana Negara, melainkan diantar oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari Binagraha ke Pangkalan Udara. Kedatangan Ketua Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI Jan Peprong dijadikan momentum untuk demonstrasi anti modal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang pada Januari 1974 disertai demonstrasi dan kerusuhan. Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran dan penjarahan yang menyebabkan Jakarta berasap, Presiden Soeharto memberhentikan Sumetro sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan langsung mengambil alih jabatan itu. Jabatan asisten pribadi dibubarkan, Kepala BIN Sutopo Juwono digantikan oleh Yoga Sugama. Dalam peristiwa Malari, Jenderal Ali Murtopo menuduh ex-PSI dan ex-Masyumi atau ekstrem kanan adalah dalang peristiwa tersebut. Namun, setelah para tokoh peristiwa Malari seperti Syahril dan Hariman Siregar diadili, tidak bisa dibuktikan bahwa ada sedikit pun fakta dan tak ada seorang pun tokoh ex-Masyumi yang terlibat di situ. Belakangan, pernyataan muncul dari mendiang Jenderal Sumitro dalam buku tulisan Heru Cahyono berjudul Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro dan Peristiwa Malari. Disebutkan bahwa ada kemungkinan kalau justru malah Ali Murtopo sendiri dengan CSIS-nya yang mendalangi peristiwa tersebut.